Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat dan bahagia anak-anak kami semua, selalu dalam ridha Allah dan tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi di materi pelajaran pendidikan agama Islam dan demokrasi. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang ayat, tajwid, terjemahan, dan asbabun nuzul, maka hari ini kita masih bicara tentang demokrasi. Hanya ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah standar kompetensi. Setelah pembelajaran ini menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al Imran ayat 190 dan 191 dan Quran Surah Al Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Kemudian standar kompetensi yang kedua untuk pembelajaran hari ini adalah kamu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran Surah Al Imran ayat 190 dan 191. Kita lanjut. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang kemudian menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yang itu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Makna musyawarah yang pertama adalah setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian makna musyawarah berarti bahwa setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Makna yang keempat adalah setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Makna musyawarah yang keenam adalah setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kita lanjut. Ini adalah contoh demokrasi yang hari ini sering kita laksanakan di negara kita, yang itu mengambil suara atau mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tidak terbatas, karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat yang masyhur dari kalangan ulama fikih dan hampir semua imam mazhab pernah mengatakan kalimat ini, yaitu pendapatku benar, tapi bisa jadi salah, dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar. Di sini menekankan untuk saling menghargai antara perbedaan pendapat. Pernyataan para imam tentang kebenaran pendapat mazhab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan dan bukan berarti menunjukkan kesombongan mereka. Dalam arti kata bahwa hasil pemikiran para imam mazhab itu dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahap pengujian berulang-ulang dan konsisten. Akan tetapi pengakuan para imam tentang kebenaran pendapat ulama yang lain merupakan bentuk apresiasi pengakuan dan penghargaan atas jerih payah pihak lain dalam mencurahkan segala kemampuan pikiran.
Kebetulan pemikiran di antara mereka berbeda disebabkan perbedaan sudut pandang dan cara berpikir satu mazhab dengan mazhab lainnya. Walaupun demikian, mereka saling menghargai satu dengan lainnya karena dilandasi semangat bahwa kebenaran berpikir manusia adalah bersifat relatif adanya. Kita lanjut ya. Lantas apa manfaat demokrasi? Manfaat demokrasi yang pertama adalah kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Kemudian kita lanjut, manfaat demokrasi yang kedua adalah kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat demokrasi yang ketiga yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Manfaat demokrasi yang keempat yaitu apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah tersebut meskipun mungkin itu bukan pendapat kita, tetapi karena sudah diambil keputusan dan diambil mufakat, maka kita laksanakan keputusan itu secara bijak. Kita lanjut manfaat demokrasi yang kelima yaitu kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.